Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nur Aulia dari PGSD 2016D. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Korelasi Media Audiovisual dengan Hasil Belajar kelas 4 tema 3 subtema 1 pembelajaran 1 DSD Negeri Belahan Tengah Mojokerto. Dalam suatu proses pembelajaran, peserta didik seringkali mengalami berbagai kendala. Salah satu contohnya yaitu peserta didik sering merasa bosan, jenuh, bahkan sulit memahami materi pelajaran. Di sini, guru sebagai pendidik ikut berperan penting untuk menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Salah satu contohnya yaitu dengan menggunakan media pembelajaran. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, media pembelajaran juga ikut berkembang. Salah satu contohnya yaitu media audiovisual. Media audiovisual merupakan media yang menggabungkan antara dua media, yaitu media audio dan media visual. Dengan menggunakan media audiovisual, maka dapat membangkitkan semangat peserta didik dalam menerima materi pelajaran. Peserta didik tidak lagi merasa bosan, serta peserta didik menjadi lebih memahami materi karena materi yang diterima akan disaksikan secara langsung, bukan hanya sekedar membayangkan. Dengan begitu, maka peserta didik dapat memperoleh hasil belajar baik berupa nilai memuaskan atau menjadi lebih memahami materi pelajaran yang diajarkan. Pada artikel ini atau penelitian ini, rumusan masalah yaitu apakah terdapat korelasi antara media audiovisual dengan hasil belajar kelas 4 tema 3 subtema 1 pembelajaran 1 DSD Negeri Belahan Tengah Mojokerto. Sedangkan tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara media audiovisual dengan hasil belajar kelas 4 tema 3 subtema 1 pembelajaran 1 DSD Negeri Belahan Tengah Mojokerto. Kajian pustakanya sendiri yaitu yang pertama media audiovisual. Menurut Jamarah dan Zain, media pembelajaran yaitu memiliki dua unsur sekaligus secara bersamaan, yaitu unsur audio atau suara dan unsur visual atau gambar. Kemudian hasil belajar. Menurut Purwanto, hasil belajar merupakan suatu proses belajar yang mengajar yang diikuti peserta didik sehingga dapat tercapai keberhasilan tujuan pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan, yang pertama menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dapat diukur dengan menggunakan statistika dalam pengujiannya, sedangkan jenisnya menggunakan jenis penelitian korelasi, yaitu di mana mencari hubungan atau korelasi antara dua variabel atau lebih. Kemudian populasi dan sampel dalam penelitian ini. Populasi yang digunakan yaitu seluruh peserta didik kelas 4 SD Negeri Belahan Tengah Mojokerto, dengan sampel yang digunakan berupa teknik sampling jenuh, di mana seluruh peserta kelas 4 SD Negeri Belahan Tengah Mojokerto yang berjumlah 31 digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Kemudian variabel penelitian, untuk variabel bebasnya atau X itu media audiovisual, dan variabel terikatnya yaitu Y, yaitu hasil belajar. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada dua. Yang pertama angket. Angket digunakan untuk mencari data respon peserta didik terhadap penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran. Angket ini menggunakan skala Likert dengan skala sangat setuju dengan skor 5, setuju skor 4, ragu-ragu dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2, dan sangat tidak setuju dengan skor 1. Kemudian teknik pengumpulan data yang kedua yaitu teknik tes, di mana tes ini digunakan untuk mencari data hasil belajar peserta didik setelah menerima pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual. Kemudian teknik analisis data yang digunakan, yang pertama uji prasyarat dengan menggunakan yang pertama uji normalitas dan uji linearitas. Kemudian setelah dilakukan uji prasyarat, selanjutnya yaitu dengan mencari korelasinya dengan menggunakan rumus korelasi produk momen. Uji linearitas pada penelitian ini digunakan untuk mencari apakah terdapat ikatannya linear antara variabel X dan variabel Y dengan tolak ukur. Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan linear. Pada data penelitian ini diperoleh nilai signifikan sebesar 0,768 lebih besar dari 0,05 maka data hasil belajar dengan media audiovisual dikatakan memiliki hubungannya linear. Setelah dilakukan uji prasyarat, maka selanjutnya itu mencari korelasi.
Korelasi ini digunakan untuk mengetahui adanya ikatan atau hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Dengan tolak ukur, apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan hipotesis alternatif diterima, dan sebaliknya, apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka hipotesis nihil dinyatakan diterima. Pada penelitian ini diperoleh R hitung sebesar 0,813, sedangkan R tabel yang diperoleh yaitu sebesar 0,355. Hal ini dinyatakan bahwa R hitung lebih besar dari R tabel, sehingga dapat dinyatakan HA atau hipotesis alternatif diterima, yang berarti terdapat korelasi antara media audiovisual dengan hasil belajar di SD Negeri Belahan Tengah Mojokerto kelas 4 tema 3 subtema 1 pembelajaran 1. Kesimpulan yang didapat dari penelitian yang dilakukan di SD Negeri Belahan Tengah Mojokerto yaitu ada korelasi antara media audiovisual dengan hasil belajar kelas 4 tema 3 subtema 1 pembelajaran 1. Oleh karena itu, disarankan kepada peserta didik apabila mengalami kondisi maupun situasi yang kurang efektif dalam suatu proses pembelajaran, diharapkan dapat mengkomunikasikan kepada pihak-pihak sekolah, baik guru maupun kepala sekolah. Kemudian disarankan juga kepada pendidik, diharapkan dalam setiap kegiatan mengajar selalu menggunakan bantuan media pembelajaran, baik itu menggunakan media belajar audiovisual maupun media pembelajaran lainnya. Kemudian terakhir disarankan juga kepada pihak sekolah sebaiknya menyediakan fasilitas belajar baik berupa sarana prasarana sehingga dapat digunakan dulu dalam proses pembelajaran.